Sahabat YKB GKI, jumpa kembali dengan saya, Pendeta Mestika Hulu, dalam acara Ngulik Alkitab. Kita akan mengulik Keluaran pasal 2 ayat 23 sampai 3 ayat 15. Tema kita kali ini Eye Asyir Eye atau penyataan Allah. Untuk mengulik teks ini telah hadir di studio Bapak Pendeta Yohanes Bambang Mulyono. Halo Pak, apa kabar? Sangat baik, Ibu. Sangat baik, terima kasih, puji Tuhan. Terima kasih Bapak telah bersedia kembali menjadi narasumber Ngulik Alkitab. Ya, saya juga bersyukur dapat bersama-sama dengan YKB. Baik, sahabat, Bapak Pendeta Yohanes Bambang Mulyono yang kita sapa juga dengan Bapak YBM saat ini melayani sebagai Pendeta Universitas Maranatha Bandung. Sahabat, program Ngulik Alkitab yang sedang kita saksikan ini diadakan sebagai sarana bagi kita untuk belajar, mendalami kitab suci, dan melihat relevansinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan senang hati kami mengajak para sahabat untuk berinteraksi bersama kami melalui kolom komentar yang tersedia. Seperti biasa, kita awali ngulik kita dengan berdoa, dipimpin oleh Bapak Pendeta YBM. Silakan Bapak. Mari sahabat YKB yang dikasih oleh Tuhan, kita bersama menyatukan diri dalam doa. Mari kita berdoa. Allah yang menyatakan diri di dalam kehidupan umat manusia, dalam kehidupan umat Israel, Engkau memperkenalkan diri sebagai Eye Asyir Eye, yang secara konkret Engkau menyatakan diri sebagai Adonai. Dan di dalam Kristus Engkau juga menyatakan sebagai penyataan Allah yang sempurna. Apakah hidup kami juga semakin diteguhkan, memiliki makna yang sangat dalam bahwa Allah juga menyatakan dirinya di dalam kehidupan kami. Karena itu mampukan kami, ya Tuhan, supaya hidup kami juga menyatakan karya keselamatan yang Engkau nyatakan, bahkan karya penyataan itu tidak terlepas dari karya Tuhan yang membebaskan kami dari belenggu dosa. Tuhan, biarkanlah di dalam acara Ngulik Alkitab ini kami boleh diberikan wawasan yang semakin luas, spiritual yang semakin mendalam, sehingga kami semakin kokoh menjadi para pelayan-pelayan, hamba-hamba, sahabat, dan juga menjadi rekan sekerja Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kami serahkan Ngulik Alkitab ini di dalam kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sahabat, saya akan membaca Keluaran pasal 2 ayat 23 sampai 3 ayat 15 dari studio, dan para sahabat silakan dengan Alkitab yang sudah tersedia di tangan masing-masing. Keluaran pasal 2 ayat 23 sampai 3 ayat 15 demikian. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang, lalu Ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah, aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa!" Dan ia menjawab, "Ya Allah." Lalu ia berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Lagi ia berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya,
Aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu, aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku memandang orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Demikian teks yang akan kita ulik. Langsung ke Pak Pendeta yang jadi narasumber kita. Keluaran pasal 2 yang barusan dan 3 yang barusan saya baca dan bahkan sampai pasal 4 umumnya kita ketahui sebagai bagian bicara tentang pengutusan Musa. Nah, dalam ngulik kita kali ini nih Pak, Ehye Asher Ehye temanya. Apakah kita berfokus pada pengutusan Musa atau ada sesuatu yang justru lebih penting dari itu? Silakan. Ya. Para sahabat YKB, kalau kita melihat bahwa di dalam pengutusan Musa itu sebenarnya dilatar belakangi oleh penyataan Allah. Jadi penyataan Allah ini bukan pernyataan gitu ya. Penyataan. Jadi sama dengan penyingkapan diri Allah, pewahyuan diri Allah. Dan ini poin yang penting bahwa pewahyuan atau penyingkapan diri Allah itu artinya Allah semula tidak dikenal oleh manusia. Kalau kita bisa mengenal Allah, itu oleh karena Allah yang membuka dirinya, menyingkapkan dirinya. Jadi karena itu, penyingkapan diri Allah itu pada hakikatnya merupakan inisiatif, kehendak dan rencana Allah. Jadi bukan karena kita adalah orang yang punya kemampuan mencapai tingkat spiritual atau tingkat kesalehan tertentu, begitu ya. Sama sekali tidak. Dan yang kita harus lihat bahwa yang dimasukkan penyingkapan diri Allah itu tidak terjadi di dalam satu ruang kosong. Ya, jadi ketika kita berbicara mengenai penyingkapan diri Allah, maka kita harus sadar itu sesuatu yang historis, bukan sesuatu yang ahistoris, begitu. Nah, maka Allah yang melampaui sejarah, Allah yang melampaui ruang dan waktu itu kemudian membuka dirinya di dalam sejarah kita. Sehingga di dalam peristiwa hidup manusia, kita dapat mengalami apa yang kita sebut dengan peristiwa penyingkapan diri Allah. Sehingga kita bisa mengalami sebagai satu peristiwa yang sangat eksistensial. Nah, di dalam konteks inilah, maka penyingkapan diri Allah terjadi di dalam sejarah umat Israel, yaitu di dalam konteks Musa dipanggil oleh Tuhan. Musa dipanggil oleh Tuhan. Baik, artinya kurang lebih bahwa ulikan kita Keluaran 2 ayat 23 sampai 3:15 ini mau bicara tentang penyataan Allah atau teofani Allah, begitu ya Pak? Ya, teofani. Lalu, ya, baik. Kalau demikian kita mulai dari mana melihat penyataan Allah atau penyingkapan Allah ini, Pak? Jadi bacaan kita membantu kita, yaitu bahwa penyingkapan Allah tadi saya katakan terjadi di dalam kehidupan umat Israel yang berada di Mesir,
dan mereka itu diperbudak selama 430 tahun. Waktu yang lama. Lama ya, 4 abad lebih. Nah, di tengah-tengah itu ada salah seorang dari orang Israel ini yang disebut Musa, ya, namanya Musa. Dan disitulah Allah menyingkapkan dirinya di dalam proses kehidupan Musa. Baik. Nah, kita lihat di situ bahwa ada 3 tahap kehidupan Musa, ya, yaitu Musa yang tahap pertama itu 40 tahun sebagai seorang pangeran kerajaan Mesir. Lalu tahap yang kedua juga 40 tahun, yaitu saat dia menjadi seorang pengembala di Midian. Ya. Dan kemudian tahap yang ketiga 40 tahun juga. Ya. Ini memimpin Israel ya, Pak? Yang memimpin umat Israel di padang gurun. Ya. Nah, seperti itu. Nah, yang kita baca tadi adalah dalam konteks Musa itu berada di Midian. Ya, jadi kalau kita lihat di Midian itu ada di dekatnya Arab Saudi sebenarnya. Nah, di situ sebenarnya Musa sudah merasa relatif tenang karena dia sudah meninggalkan Mesir, dia menjadi seorang pengembala, ya. Tapi kontras dengan orang Israel di Mesir yang justru sedang menderita. Jadi ini kontras antara kehidupan Musa yang sudah tenang dan kehidupan orang Israel yang mengalami penindasan. Dan kita mengetahui bahwa penindasan ini terjadi karena bangsa Mesir mengalami satu kondisi yang dipengaruhi oleh kepemimpinannya. Jadi kalau Fir'aunnya ini adalah Fir'aun yang membenci, ya maka biasanya rakyatnya juga ikut begitu ya. Jadi karena itu penindasan terjadi karena polisi dari kekuasaan Fir'aun begitu. Dan disebutkan di dalam tadi Keluaran pasal 2 ayat 23. Kalau kita baca sebentar, boleh Bu? Boleh. Pasal Keluaran 2 ayat 23. Iya. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan, dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Ya, jadi walaupun Firaun ini sudah mati, tapi cara berpikirnya rasisme Semitik ini tetap hidup, ya. Padahal dalam Keluaran pasal 1 ayat 10 juga diceritakan umat Israel mengalami penindasan juga, sehingga sampai bayi Musa itu dibuang ke Sungai Nil untuk menyelamatkan oleh ibunya itu. Jadi kondisi ini, jadi cara berpikirnya ini adalah bisa saja raja ini meninggal, tetapi cara berpikir ideologis itu masih tetap mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang ada, sehingga di dalam Keluaran pasal 2 ayat 23 tadi yang sudah dibaca, umat Israel dijadikan budak dengan penindasan yang begitu berat, dan disitulah umat Israel berseru kepada Allah, yaitu Adonai itu. Baik. Israel mengalami penderitaan membuat mereka berseru meminta pertolongan Allah. Nah, bagaimana respon Allah atau apa yang dilakukan Allah terhadap seruan Israel ini, Pak? Ya. Jadi memang sangat menarik bahwa seruan itu kan kita juga sama-sama juga berseru, tetapi kenapa tidak didengar, kira-kira begitu ya. Tapi yang ditangkap di sini kalau kita membaca dalam Keluaran 2 ayat 23 itu kata berseru, ya. Kalau teks Ibrani itu yaitu kata yisaku, ya, yisaku itu menunjuk satu tindakan menjerit, dan menjerit itu menghasilkan teriakan, ya. Dalam bahasa Ibrani disebut dengan sau atam, ya. Jadi terdengar menjadi teriakan sau atam itu. Nah, itu menjadi sesuatu yang menyentuh hati Allah karena disebutkan mereka berseru sebagai umat secara komunal. Ya, jadi mengapa ada doa syafaat itu maksudnya supaya ini doa bersama-sama begitu ya, tidak doa pribadi-pribadi. Memang doa yang lahir dari komunitas umat begitu. Nah, ketika umat Israel berseru, ya, yisaku, dan kemudian berteriak, ya, sau atam, maka disitulah Allah kemudian mendengar, ya, itu yisma. Yisma itu mendengar. Lalu dia mendengar, Allah kemudian mengingat, ya, yiskor, ya, ada yisma, ada yiskor. Lalu apa yang diingat oleh Allah? Perjanjiannya. Nah, itulah yang disebut dengan berit. Jadi ada permainan kata yang menarik antara yisaku, soatam, kemudian Allah itu mendengar, yisma, kemudian Allah itu mengingat, yiskor,
kepada perjanjiannya, kepada Berit yang pernah diucapkan kepada bapak leluhur mereka. Baik. Nah, disitulah muncul apa yang disebut dengan Berit itu perjanjian kasih karunia. Jadi karya penyelamatan Allah yang mau mendengar, yang mengingat, ya, pada hakikatnya berdasarkan pada perjanjian kasih karunia Allah. Jadi Yahweh itu adalah Allah yang pengasih dan penyayang, Allah yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tetapi utamanya, nah ini seringkali dilupakan, utamanya apa? Di samping dia itu pengasih, penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setia, utamanya yaitu Adonai ini adalah Allah yang memperhatikan hubungan perjanjian, hubungan Berit dengan umatnya. Ya, umatnya dengan bapak leluhur sebelumnya gitu ya. Jadi tanpa hubungan Berit, tanpa hubungan perjanjian yang didasarkan pada kasih karunia-Nya, maka pertolongan Tuhan ini sifatnya hanya insidental, sifatnya hanya temporal. Jadi ini menarik bahwa kita seringkali menjadikan Tuhan itu hanya kita minta tolong saat kita sedang kesulitan, ya. Apalagi di masa pandemi ini banyak orang menjerit karena macam-macam, karena kehilangan pekerjaan, karena sakit, ya, atau karena dampak yang di luar perkiraannya. Tetapi sebatas itu yang kita minta. Tapi setelah kita ditolong, kita kemudian melupakan. Itu agak berbeda kalau itu ditempatkan di dalam perjanjian, di dalam Berit, di dalam relasi yang personal antara kita dengan Tuhan itu. Seperti itu, Bu. Baik, Allah yang menyatakan diri adalah Allah yang mengingat perjanjiannya. Kita lanjutkan ulikan kita setelah pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Terima kasih masih bersama kami di Ngulik Alkitab. Saya Pendeta Mestika Hulu dan juga bersama narasumber kita Bapak Pendeta Yohanes Bambang Mulyono. Sahabat yang baru bergabung, kami informasikan bahwa saat ini kita sedang mengulik Keluaran pasal 2 ayat 23 sampai 3 ayat 15. Tema kita Ehye Asher Ehye, penyataan Allah. Para sahabat silakan jika ingin berinteraksi bersama kami melalui kolom komentar yang tersedia. Saya mau langsung balik ke Bapak. Tadi di segmen pertama Bapak menjelaskan bahwa Israel berseru kepada Allah. Allah mendengar, Allah mengingat, dan Allah mengingat perjanjiannya. Nah, mungkin bisa dijelaskan sedikit lagi tentang ini, Pak. Jadi kata perjanjian atau Berit itu cukup dominan. Bahkan saya hitung itu 483 kali di perjanjian lama. Wah, banyak sekali, Pak. Jadi mau mengatakan bahwa karakter atau ciri khas dari Adonai, ya, YHWH itu adalah Allah yang relasional di dalam perjanjian. Jadi Allah yang bernama Adonai itu adalah Allah yang menghendaki sebuah hubungan yang intim dengan umatnya.
Jadi umat itu dijadikan sebagai miliknya, agar umatnya yang menjadi miliknya itu Israel itu boleh hidup sesuai dengan karakternya gitu. Jadi kalau kita menjadikan Allah itu sebagai sahabat, kita tidak hanya berteriak kepada Tuhan saat kita ini susah, relasi tapi kita ada relasi yang intens, ya, yang sungguh-sungguh personal dengan Dia. Nah, Allah itu menghendaki satu relasi yang semacam itu. Nah, relasi yang semacam itulah kemudian di dalam perjalanannya membentuk apa yang disebut dengan kahal, ya. Kahal itu umat, ya. Kahal Adonai, umat Tuhan. Jadi Allah yang mendengar, yang mengingat, maka di situ Allah yang mengikat perjanjiannya, dan dalam perjanjian itu kemudian terbentuklah persekutuan yang namanya kahal Adonai. Baik. Sehingga melalui kahal Adonai itulah terjadi satu relasi yang khusus dan personal dengan umat Tuhan ini, ya. Jadi itu yang kita lihat di dalam salah satu ciri yang sangat mendasar di dalam Allah yang bernama Adonai itu. Baik. Seperti itu, Bu. Allah mengingat perjanjiannya, lalu kemudian terbentuk sebuah kahal Adonai atau umat Allah dalam relasi dengannya. Israel berseru, Allah mendengar, dan kemudian Allah merespon. Bagaimana cara Allah merespon seruan Israel ini, Pak? Apa datang dalam bentuk seperti sekarang, katakanlah Bapak datang sebagai narasumber ke studio, atau bagaimana cara Allah? Jadi bagaimana Allah itu menyatakan dirinya, betul, begitu ya. Nah, di dalam konteks ini yang dipilih oleh Allah, teofaninya itu dalam bentuk api. Api, mengapa api, Pak? Ya. Jadi dalam bentuk, sebenarnya bentuk api ini merupakan sesuatu yang diulang-ulang juga. Nanti di dalam misalnya Keluaran pasal 19 ayat 18, itu kita lihat pada waktu di Gunung Sinai itu Allah juga menampakkan diri dalam bentuk api. Iya. Nah, jadi api itu adalah dipakai sebagai satu simbol, ya. Jadi api itu membakar, tapi sebenarnya membakarnya dalam arti menguduskan. Jadi Allah menggambarkan karakter Allah yang kudus gitu. Baik. Nah, sehingga di dalam teofani Allah yang menyatakan diri kepada Musa melalui semak belukar yang menyala, tetapi tidak terbakar. Nah, disitulah Allah memanggil dan mengutus Musa. Jadi tidak pakai mimpi, tidak pakai penglihatan menampakkan diri, tapi dalam bentuk simbol api itu, ya. Baik. Jadi sebenarnya api pun juga kalau kita lihat agak ke belakang, misalnya di dalam Kejadian 15 ayat 17, ketika kepada Abraham pun juga Allah menampakkan diri dalam bentuk api, ya. Silakan dibaca, Ibu, kalau bisa di dalam Kejadian ya, Pak. Pasal 15 ayat yang ke-17. Kejadian 15 ayat 17. Ya. Baik, saya bacakan Kejadian pasal 15 ayat 17. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Ya. Jadi sebenarnya bukan hanya kepada Musa saja, ya, kepada Abraham Allah juga menampakkan diri dalam bentuk api. Nah, kemudian nanti itu yang juga kita lihat di dalam misalnya Keluaran 19 ayat 4, itu mengapa umat Israel diperintahkan oleh Musa agar menguduskan diri, mencuci pakaiannya, ya, maka mereka tidak boleh melakukan hubungan suami istri lebih dahulu, karena Allah akan hadir di tengah-tengah mereka. Jadi Allah yang seperti api ini adalah akan menghanguskan, ya, orang-orang yang kehidupannya itu dianggap cemar begitu. Baik, api menjadi semacam medium yang digunakan Allah untuk menyatakan diri, teofani ini, dan itu untuk menyatakan kekudusannya. Nah, lalu bagaimana dengan tempat di mana api itu dinyatakan? Tempat itu kudus juga atau bagaimana, Pak? Ya. Jadi ketika Musa melihat satu penampakan yang tidak biasa, ya, ada semak yang menyala tapi kok tidak terbakar. Ya. Jadi maka ada rasa kepo itu, ya. Ya, benar, ingin kepo. tahu tuh apa itu gitu, ya. Kenapa terbakar tapi tidak juga terbakar? Ya, berapi tidak menyala tapi tidak terbakar, ya. Nah, tapi ketika mau mendekat itulah kemudian Musa mendengar suara itu, ya, Musa, janganlah, ya, mendekat, ya, tapi tanggalkan kasutmu, sebab tempat yang kau berdiri itu adalah tempat yang kudus. Tempat yang kudus. Jadi
sebenarnya mau mengatakan bahwa teofani itu dimanapun Allah menghadirkan diri, Allah menyingkapkan dirinya menjadi tempat yang kudus. Jadi kata kudus itu bukan hanya menunjuk satu tempat yang kita sebut aja tempat ibadah, ya, kemah suci, bait Allah, ya, Gereja. atau mungkin gereja, begitu ya. Tapi sebenarnya dimanapun Tuhan itu menyatakan dirinya, disitulah tempat itu kudus. Jadi termasuk ketika kita ini sedang bekerja, nah bekerjanya itu apa saja ya. Kalau kita sedang mencangkul kebun ya atau di sawah, dan di situ kita menerima penyataan Tuhan, maka itu juga tempat yang kudus. Ketika ibu-ibu juga sedang memasak ya di dapur, dan dia merasakan ada penyataan Tuhan, maka pekerjaan itu adalah kudus. Jadi sepertinya menarik. Dalam perspektif iman Kristen, maka setiap pekerjaan itu adalah kudus. Jadi penyataan Tuhan itu terjadi di dalam realitas sehari-hari. Ketika Allah menyatakan, disitulah tempat itu menjadi kudus. Apapun pekerjaan kita yang sedang kita lakukan. Baik, saya mau semacam garis bawahi yang barusan Bapak katakan ini, bahwa saya kira ini penting untuk kita perhatikan juga. Tadi Bapak mengatakan dimanapun kita bekerja, kalau itu merupakan penyataan Allah, maka itu kudus. Jadi bukan hanya bait suci atau di konsep kita sekarang bukan hanya di gereja, tetapi dimanapun Allah hadir, dimanapun Allah menyatakan dirinya, di pekerjaan kita masing-masing, di keluarga, di pasar, di dapur, dimanapun, berarti itu juga ada tempat yang kudus. Baik, apa selanjutnya yang harus kita lihat dalam rangka memahami mengenai Allah yang menyatakan diri ini, Pak? Jadi yang pertama adalah ini yang seringkali juga ditarik di dalam kehidupan ibadah, tentang makna melepaskan kasut tadi, Bu, ya. Nah, seringkali kita melepaskan kasut itu hanya karena ritual, begitu ya. Sebenarnya ya boleh ritual ya. Ritual itu sebenarnya sudah dilakukan ketika orang Israel memasuki kemah suci, ataukah kemudian mereka memasuki bait Allah, memasuki sinagog ya. Itu mereka melepaskan kasutnya ya. Dan ini sebenarnya juga ditiru oleh teman-teman kita Muslim, karena Islam juga sangat dipengaruhi oleh ritual Yudaisme di dalam kehidupan mereka di Mekah ataupun di Medina. Nah, tetapi sebenarnya makna melepaskan kasut dalam konteks kekudusan Tuhan itu harusnya kita lihat sebagai bentuk yang spiritual. Yang bentuk spiritual itu artinya melepaskan kasut adalah kita mau melepaskan sesuatu yang sifatnya sangat berkaitan dengan keinginan atau kemelekatan kita dengan berbagai nafsu dunia ini. Ketika kita menghadap Tuhan, apakah kita juga sudah melepaskan ya kemelekatan kita dengan apa-apa yang mendominasi kita selama sehari-hari, di dalam hidup sehari-hari juga. Nah, ini yang sangat sulit kan, sehingga ketika orang beribadah yang dipikirkan bukan ya dia menyanyi, dia berdoa, tapi sebenarnya pikirannya tidak tertuju kepada Tuhan begitu, tapi dia memikirkan kepada hal-hal yang sangat apa itu materi, atau sangat finansial, atau ekonomi, ataupun ya berbagai masalah. Dia melekat di situ sehingga tidak pernah melihat kehadiran Tuhan di dalam penyataannya itu. Baik, berarti ini justru menyasar atau sesuatu yang lebih dalam begitu, bahwa melepaskan kasut bukan sekadar kita melepaskan alas kaki yang kita gunakan, tetapi yang lebih dalam, lebih penting lagi yang spiritual tadi, kemelekatan pada nilai atau hal-hal yang kita pegang begitu ya, Pak ya? Yang menguasai kita. Menguasai kita. Baik, apa selanjutnya yang setelah kita melihat mengenai melepaskan kasut dalam teks kita ini, apalagi yang harus kita lihat, Pak, dalam konteks penyataan Allah ini? Jadi kita mencoba melihat ada semacam struktur ya. Jadi kita melihat misalnya struktur yang ada di dalam Keluaran pasal 3. Baik. Ayat 6 sampai dengan ayat 8 ya. Jadi strukturnya itu kalau kita lihat misalnya ayat yang ke-6, Allah memperkenalkan dirinya, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Jadi Allah itu menyingkapkan diri. Allah yang sejati itu adalah relasi yang mempunyai kesinambungan.
antara relasi perjanjiannya dengan karyanya yang pernah dia lakukan kepada bapak leluhur. Nah, disinilah poin penting yang sering kali diabaikan ya, bahwa Allah itu bisa saja menyatakan dalam macam-macam agama. Tapi pertanyaannya, punya nggak kesinambungannya? Kalau dia tidak punya kesinambungannya, maka tidak boleh mengklaim bahwa itu adalah Allah yang sama yang pernah memperkenalkan dirinya sebagai Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu yang kedua, struktur yang kedua, setelah mengatakan akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub, kemudian ayat yang ke-7 disebutkan, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Nah, kata memperhatikan di sini sengaja dipakai dalam teks Ibrani, itu kata ra'iti, ya. Ra'iti, ya. Jadi ini adalah perhatian yang sangat dalam, sangat intens begitu. Nah, setelah Allah itu memperhatikan atau ra'iti dengan sungguh kesengsaraan umatnya, maka di dalam ayat yang ke-8 itu kemudian ada action dari Tuhan. Sebab itu, nah kata sebab itu, aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu. Nah, kata sebab itu aku telah turun, ya, kata turun itu ya, wa'eret, ya. Saya sebenarnya kalau wa'eret itu sama dari akar kata yarat, ya, Y-A-R-A-D, yarat. Nah, yarat itu menunjukkan seperti kalau kita melihat ada air hujan turun, ya Bu ya. Misalnya ada musim kemarau, ya, lalu tiba-tiba ada air hujan turun. Kira-kira apa yang Ibu lihat, ya? Sudah lama kemarau lalu ada air hujan turun itu, ya. Kira-kira apa yang Ibu muncul, ya, dari analogi itu yang apa ya? Semacam kesejukan sih, Pak. Ya, betul, ya. Setelah kering sekian lama, ada hujan itu pasti sejuk, segar. Seperti itu. Jadi seperti musim kemarau umat Israel itu menderita, lalu Tuhan ini turun seperti air hujan itu, ya. Baik. Nah, mungkin ada baiknya kalau kita bandingkan kata yarat di dalam Mazmur 72 ayat yang ke-6, Ibu. 72, Mazmur 72 ya, ayat 6. Mazmur 72 ayat yang ke-6. Kita nah, di sana ada kata dengan yarat. Keluaran 3 ayat 8 ya? Ya, tadi pembandingnya. Coba Mazmur 72 ayat yang ke-6. Baik, saya bacakan Mazmur 72 ayat 6. Kiranya ia seperti hujan yang turun ke atas padang rumput, seperti dirus hujan yang menggenangi bumi. Ya, jadi dia seperti air hujan yang turun menggenangi setelah musim kemarau. Seperti itu. Sejuk, segar. Ada daya kehidupan yang mulai dihadirkan. Nah, jadi Adonai ini, YHWH itu menghadirkan satu daya kehidupan di tengah-tengah realitas kematian itu. Nah, di dalam konteks inilah mengapa Adonai atau YHWH itu memperkenalkan pertama-tama adalah akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Jadi dia pakai kata sebagai subjek, sebagai pribadi. Jadi Allah iman Israel dan juga Allah orang Kristen itu adalah Allah yang bukan impersonal. Jadi Allah yang personal. Karena di dalam kepercayaan agama-agama seringkali Allah itu digambarkan sebagai bentuk yang impersonal. Ya, jadi tidak semua agama itu menghayati Allah itu personal. Banyak yang impersonal, ya, mungkin tidak terlalu disadari. Atau yang kedua, dia personal tapi seringkali dikaburkan dengan karakter dari hamba-hambanya, nabi-nabinya, sehingga tidak terlalu jelas ini personalnya Tuhan ataukah personalnya nabi. Ya, dan itu yang kerap kali menimbulkan satu masalah, gitu. Lalu yang kedua tadi, Allah kemudian memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku Israel. Di situ ada kata ra'iti yang saya sebutkan tadi sebagai bentuk keadilan ilahi. Jadi Adonai sebagai pribadi ilahi itu mampu peduli, memperhatikan dan melakukan dengan sikap yang tanggap, ya, bersegera menolong umat yang sedang di dalam penindasan. Nah, kemudian yang disebutkan tadi kata Wa'eret itu, yarat itu turun.
yang mau mengatakan bahwa di situ Allah yang transenden itu mau masuk ke dalam sejarah. Nah, itu nanti mengingatkan di dalam Kristus Waeret atau Yaret itu terjadi. Karena itu disebut firman telah menjadi daging. Ya, turun dia begitu. Nah, konsep ini bukan berarti konsep Kristen yang tiba-tiba muncul, tapi memang sudah ada di Perjanjian Lama. Nah, karena itulah mengapa Alkitab Perjanjian Lama mempunyai hubungan yang sangat erat dengan Perjanjian Baru. Ada kesinambungan. Kesinambungan. Nah, poin kata kuncinya adalah kesinambungan itu. Baik. Allah mendengarkan umatnya Israel, dia memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Bahkan Allah turun di tengah-tengah umatnya. Begitu. Bagaimana selanjutnya? Nantikan sesaat lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Terima kasih masih bersama kami dalam Ngulik Alkitab. Saya Pendeta Mestika Hulu dan juga bersama narasumber kita Bapak Pendeta Yohanes Bambang Mulyono. Sahabat, kita masih mengulik Keluaran pasal 2 ayat 23 sampai 3 ayat 15. Tema kita Ehye Asher Ehye, penyataan Allah. Kita berada di segmen terakhir dan para sahabat masih dapat berinteraksi bersama kami melalui kolom komentar yang tersedia. Saya mau langsung kembali ke Pak Pendeta yang jadi narasumber kita. Tadi Bapak sudah menjelaskan bahwa Allah yang menyatakan dirinya, yang mendengar, memperhatikan raiti umatnya ini dan bahkan turun adalah Allah yang menyatakan diri sebagai subjek atau pribadi. Nah, mengapa dan apa maknanya Allah ini menyatakan dirinya sebagai pribadi, Pak? Ya, jadi Allah memperkenalkan diri kepada Abraham, kepada bapak-bapak luhur Ishak, Yakub, tapi baru kali ini Allah menyingkapkan identitas dirinya secara lebih eksplisit. Baik. Gitu. Jadi namanya itu diperkenalkan gitu. Baik. Nah, kalau kita lihat memperkenalkannya ini adalah di dalam Keluaran 3:14 ya, Bu. Boleh Ibu bantu membacakan ya? Saya bacakan kembali ya, Pak. Keluaran 3 ayat 14. Dikatakan di sana, firman Allah kepada Musa, "Aku adalah Aku." Lagi firman-Nya, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah Aku telah mengutus Aku kepadamu." 2 kali, Pak. Aku adalah Aku. Ya. Jadi itu menjadi satu statement yang seringkali menjadi misteri, apa gitu ya. Aku adalah Aku, begitu kan. Nah, sebenarnya kata Aku adalah Aku itu adalah terjemahan dari bahasa Ibrani, yaitu yang tadi Ibu katakan itu ya. Ehye Asher Ehye. Begitu ya.
Nah, eye asyur eye kalau kita membaca dalam bahasa Ibrani itu jangan memperhatikan vokalnya ya. Jadi perhatikanlah konsonannya gitu ya. Jadi eye asyur eye ya. Eye itu perhatikanlah konsonannya hayeha. Nah, hayeha itu supaya ada bunyinya seringkali diberi tambah gitu ya. Menjadi haya. Ya, haya itu atau kemudian dalam bahasa kita menjadi hayat. Hayat, baik. Hayat ya. Jadi kita pernah belajar namanya ilmu hayat. Iya. Nah, itu maksudnya hidup. Jadi di dalam nama Allah itu hayeha, eye itu mengandung makna hidup. Begitu. Nah, dari hayeha itulah kemudian Allah memperkenalkan juga ini menjadi sangat sulit karena tidak biasanya orang Yahudi menghindari vokal dalam ucapannya itu. Iya. Ya, YHWH ya. YHWH itu yod, he, fo, he ya. Yod, he, fo, he ya. Itu dibaca menjadi Adonai. Iya. Menjadi Adonai. Karena nama itu kudus ya, Pak. Kudus ya. Jadi teman-teman kita yang menyebutkan Jehovah itu sebenarnya kurang tepat ya. Gitu bagi orang Yahudi itu tidak pantas. Ya, atau dipanggil Yah begitu. Ya. Atau Adonai gitu. Nah, kembali kepada kata eye asyur eye yang memang mengandung makna hidup ya, dari kata haya atau hayat. Sebenarnya di dalam kata itu mengandung 3 arti lagi ya, yaitu kata to be, to become, dan to work ya. Jadi Allah itu berada, lalu dia menjadi to become, dan to work, berkarya. Jadi makna dari eye asyur eye menunjuk bahwa Allah ini adalah Allah yang ada di dalam kekekalan, yang tidak berawal dan tidak berakhir, tetapi dia ini bersedia menjadi ya, menjadi sahabat, menjadi sekutunya, menjadi kawan sekerja dari umat Allah itu. Jadi eye asyur eye itu menunjuk kepada Adonai yang sebagai subjek ilahi yang maha kuasa dan kekal, namun ia menjadi pribadi yang dapat dikenali karena ia mengasihi. Nah, berkaryanya itu dia mengasihi, dia menyelamatkan. Sehingga YHWH itu seringkali diartikan secara sederhana Tuhan penyelamat. Tuhan gitu. Penyelamat. Atau kemudian menjadi juru selamat. Nah, dari kata itulah kemudian nanti YHWH itu kemudian salah satunya muncul menjadi kata Yesua. Ya. Nah, Yesua itu adalah Yesus ya. Jadi karena itu malaikat Tuhan berkata kepada Yusuf, anak yang akan diandung yang dilahirkan oleh Maria ini akan disebut Yesus, sebab ia akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Ini kata menyelamatkan. Jadi kata menyelamatkan ini menjadi kata kunci bahwa hayat itu tidak sekedar hidup. Hayat yang menyelamatkan. Begitu. Nah, disitulah yang kita lihat mengapa di dalam Keluaran pasal 20 ayat 1 dan 2 ya. Jadi kembali kata itu muncul, Bu. Misalnya tolong Ibu lihat sebentar. Baik. Bantu dibacakan di dalam Keluaran 20 ayat 1 dan 2. Baik, Keluaran 20 ayat 1 dan 2. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang telah membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Ya, jadi disebutkan adalah akulah. Ya, dia memperkenal kembali akulah seperti Allah. Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak. Nah, ini akulah Tuhan Allahmu. Ya, Allahmu yang apa? Yang membawa engkau keluar. Ya. Jadi Allah ini dikenal Allah karena dia melakukan karya penyelamatan. Dari mana? Dari tempat perbudakan saya tarik kamu ke tempat tanah terjanji sebagai bangsa yang bebas. Nah, dalam konteks inilah kata akulah ya, itu dalam teks Ibrani anoki ya, anoki. Sebagai subjek ilahi yang berdaulat, sehingga dengan inisiatifnya ia kemudian membawa umat Israel keluar dari tanah perbudakan. Jadi karena itu Adonai itu adalah Allah yang aktif dan berkarya. Dia bukan Allah yang pasif ya, Allah yang digambarkan duduk begitu ya. Karena itu Yesus tidak pernah digambarkan duduk.
Terus berkarya. Selalu gambarkan Yesus apa? Menyembuhkan, Ya. pada mujizat, menolong orang. Itu Allah yang cocok dengan karakteristik dari Adonai itu, Allah perjanjian lama itu. Baik, tadi Bapak mengatakan sempat menyebut tentang Yesua bahwa dalam kaitan dengan bahwa Allah YHWH atau Adonai ini adalah tidak sekadar hidup, tetapi Dia adalah Allah yang menyelamatkan. Nah, saya ingat bahwa ini sedikit nih ya Pak, agak lompatan dari Keluaran pasal 2 ayat 23 sampai 3:15. Injil mengatakan bahwa Kristus adalah penyataan Allah, inkarnasi Allah begitu. Nah, di awal atau yang menjadi tema kita EY Asir EY ini adalah penyataan Allah. Nah, bagaimana melihat semacam posisi atau peran Kristus ini, Allah yang EY Asir EY menyatakan aku menyatakan diri kepada Musa, kepada Israel, dan kita kemudian melihat Kristus juga yang adalah inkarnasi Allah. Ada korelasi, Pak? Ya, jadi benar Bu Tika. Jadi ada korelasi yang kuat antara YHWH Adonai itu dengan Yesua atau yang kita sebut dengan Yesus, gitu ya, dengan Yesus Kristus. Dan korelasi ini dapat kita coba lihat teksnya di dalam kata-kata Tuhan kita Yesus, yaitu di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-7. Yohanes 14 ayat 7. Saya bacakan ya Pak. Ya, silakan Ibu. Yohanes 14 ayat yang ke-7. Yohanes 14 ayat 7. Jadi dari ayat ini akan kita lihat bahwa Kristus itu mempunyai relasi dengan YHWH atau Adonai itu. Injil Yohanes pasal 14 ayat 7. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Ya. Jadi Yesus berkata, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu mengenal Bapakku. YHWH tadi, Adonai tadi. Sekarang ini kamu telah mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Di dalam Yesus. Di dalam diri. Jadi Yesus itu bukan hanya Dia manifestasi, memang Dia adalah sang diri dari Elohim itu. Ya. Dalam diri Elohim ya. Jangan sampai kalau begitu Yesus sama dengan Yahweh, bukan. Kita mengenal Elohim itu adalah Allah yang menampakkan diri, yaitu apa? Adonai, kemudian apa? Dabar Adonai, kemudian Ruah. Ya, Adonai ini yang kita sebut dengan Bapa, Dabar Yesus, Adonai firman Tuhan itu adalah anak, itu Yesus. Ruah ini adalah Roh Kudus. Tapi ini adalah Elohim, ini adalah Allah gitu. Jadi dengan kata lain bahwa melalui diri Yesus itu Allah menampakkan hakikat diri Allah yang melampaui segala akal, yang Allah yang transenden, dan sekarang ini hadir di dalam karya Kristus. Begitu. Baik, lalu setelah melihat bahwa benar Yesus adalah inkarnasi Allah, Dabar Adonai ini, apa relevansinya Pak melihat ini dalam kehidupan kita? Ya, jadi kembali untuk jangan sampai ada para sahabat YKB kabur ya. Ada peran Adonai, ada peran Dabar Adonai, ya. Ada peran Bapa, ada peran anak, gitu. Ya. Nah, dalam dua peran inilah sebenarnya melakukan satu karya yang sama, yaitu bagaimana Allah menyelamatkan melalui penebusan dan pendamaian dosa. Jadi karena itu Adonai dan Dabar Adonai, Adonai dan Bapa dan anak ini selalu bersama-sama. Ya. Jadi saya ingat ada kata-kata Yesus yang juga sangat penting, yaitu dalam Yohanes 5 ayat 17. Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Ya, jadi selalu bekerja bersama begitu. Jadi kalau kemudian dalam arti relevansinya itu bagaimana ya di dalam kaitan ini, maka dapat dikatakan bahwa YHWH Adonai yang juga menyatakan diri sebagai Dabar Adonai di dalam diri Yesus adalah Allah yang sungguh-sungguh bertindak di dalam sejarah hidup kita. Termasuk inilah dalam peristiwa-peristiwa yang kita mengerti mengapa dunia di tahun 2020 terjadi pandemi yang semacam ini. Ya, saya tidak bisa mengerti, tapi saya percaya bahwa ada sesuatu yang jauh melampaui pemikiran saya. Allah bekerja.
Ada kematian, ada penderitaan, tapi juga saya percaya melihat disitulah kita diketuk kemanusiaan kita untuk lebih peduli dengan realitas penderitaan umatnya. Jadi dengan pandemi ini kita diajarkan untuk melepaskan sekat-sekat doktrin, dogma, aliran-aliran, ya, untuk memikirkan satu kemanusiaan. Justru disinilah Allah mau mengubah sekat-sekat atau benteng-benteng yang memisahkan manusia selama ini dengan macam-macam ajaran, doktrin, termasuk ideologi, kelas sosial, kelas sosial itu dipatahkan, diruntuhkan supaya kita bisa melihat manusia ini sebagai manusia, begitu. Dan Dia adalah Allah yang mendengar setiap jeritan, setiap doa yang dinaikkan oleh umatnya. Jadi karena itu kita harus hati-hati kalau di dalam hidup ini merasa diri kuat kemudian kita menindas orang yang lemah. Ya, hati-hati itu. Itu kita akan mengalami, ya. Kalau tidak kita, ya kita keturunan kita akan mengalami. Karena Allah itu adalah Allah yang berpihak, yang membela orang-orang yang menderita dan tertindas. Nah, karena itu juga teman-teman juga perhatikan di negara kita, jangan sampai ada kesan mayoritas menindas minoritas. Ya, macam-macam mayoritas itu bisa macam-macam ya Bu ya. Nanti kalau di daerah kekristenan juga mayoritas gitu kan. Jadi saya kata mayoritas tidak pada satu agama, tapi hati-hati kalau saudara merasa diri sebagai mayoritas, maka Allah akan melawan saudara sebagai mayoritas. Karena Allah adalah Allah yang membela keadilan itu. Allah berpihak, Allah memperhatikan raiti. Dari kata Yisma, Dia mendengar. Ya, Dia peduli dengan umat yang sedang mengalami kesusahan itu. Nah, di dalam konteks inilah kita bisa melihat lebih jauh lagi, yaitu bahwa Allah Adonai yang juga menyatakan diri dalam Yesus Kristus Sang Dabar Adonai, itu juga Allah yang bekerja di dalam penebusan melalui perjanjiannya. Dan justru di dalam iman Kristen kita tahu bahwa perjanjian Allah itu dinyatakan di dalam penebusan Kristus di atas kayu salib. Ya, jadi kita orang percaya harus hargai itu. Penebusan yang sudah dilakukan oleh Allah di dalam Kristus melalui kematiannya adalah Allah yang mengikat perjanjiannya dengan saudara, dengan saya, supaya kita hidup benar. Ya, kalau tidak ya maka api Allah tadi yang digambarkan tadi ya, kudus itu menjadi api yang menghanguskan gitu. Tapi kalau bagi orang yang benar, api Allah tidak menghanguskan. Ya, seperti semak belukar tadi menyala, pada Musa tapi tidak terbakar. Betul. Gitu. Ya. Baik Pak. Ini kita sudah bicara banyak hal dan saya kira ini memperkaya para pemirsa ngulik Alkitab. Saya ingat bahwa kita bicara tentang Keluaran, dan Keluaran ini atau 5 kitab awal ini sangat berkaitan erat dengan Musa. Nah, pertanyaan saya adalah menutup ngulik kita juga, apa peran Musa dalam penyataan Allah kepada umat Israel, dan kemudian bagaimana itu hubungannya juga dengan Kristus yang adalah inkarnasi Allah? Jadi apa peran Musa dalam penyataan Allah dan dalam penyataan kepada umat Israel, dan kemudian hubungannya dengan inkarnasi Yesus? Jadi Musa lah yang menerima penyataan Allah. Allah memperkenalkan dirinya, memperkenalkan namanya. Nah, kalau Yesus tidak memperkenalkan namanya, Dia memperkenalkan secara langsung. Inilah ya Allah itu sendiri. Kalau engkau melihat aku, berarti engkau sudah melihat Allah, melihat Bapa. Ya. Jadi disitulah kita melihat bahwa Yesus Kristus bukan sekadar nabi. Ya, jadi ungkapan itu adalah satu ungkapan yang sama sekali tidak benar. Karena juga Yesus adalah Sang Firman Allah, Dabar Adonai. Ya, atau di dalam bahasa Arab juga disebut dengan satu kali ungkapan namanya Kalimatullah. Jadi Dabar Adonai, Kalimatullah itu sama. Dia adalah ilahi. Dengan demikian maka kalau kita mau mengenal kebenaran, maka saudara-saudara dan saya tidak bisa menutup mata terhadap diri Yesus sebagai firman Tuhan. Nah, disitulah kita bisa melihat bagaimana kita ini dapat dipulihkan, ya, mengalami penebusan melalui anugerahnya, jadi melalui pengorbanannya, yaitu dalam kematiannya.
Sehingga disitulah kita kemudian mengalami juga keselamatan yang lahir bukan karena hasil jasa kita, bukan karena pahala kita, bukan karena amal kita, tapi karena dari anugerah dari Tuhan itu. Baik, kita mengakhiri ngulik Alkitab kita. Terima kasih Bapak Pendeta YBM telah menjadi narasumber ngulik Alkitab episode ini. Sahabat, beberapa hal yang saya ingatkan kembali menjadi pembelajaran bagi kita pada ngulik Alkitab episode ini, bahwa Allah itu adalah Allah yang mendengarkan umatnya, raiti memperhatikan umatnya, ia merespon umatnya, ia menyatakan diri dan turun menjumpai mereka, menyelamatkan mereka. Kedua, Allah menyatakan dirinya dalam bentuk pribadi, YHWH Adonai, sehingga kita bisa mengenalnya, menyapanya, dan kemudian kita mengimaninya. Ketiga, kita diingatkan dalam ngulik kita ketika kita belajar mengenai Asir Ehye ini, bahwa Kristus adalah inkarnasi Allah atau puncak penyataan Allah, teofani Allah. Dan di dalam Kristus yang menyatakan diri ini, Allah menyatakan kepeduliannya atas realitas penderitaan umat manusia dari dulu sampai sekarang dan selamanya. Dan kita diingatkan juga, Allah berpihak kepada setiap orang yang tertindas, lemah, dan tidak berdaya. Itu menjadi pengharapan bagi kita dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Sekaligus juga tadi kita diingatkan oleh Pak Pendeta, ketika kita menjadi yang mayoritas, ketika menjadi yang berkuasa, untuk senantiasa juga memiliki belas kasihan, karena Allah ini adalah Allah yang adil dan ia berpihak kepada yang lemah. Dan itu sekaligus mengakhiri jumpa kita di ngulik Alkitab kali ini. Terima kasih sahabat atas dukungan Anda terhadap ngulik Alkitab dan YKB, baik dan memberikan like atau membagikan link ini kepada orang lain. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan update konten-konten terbaru dari YKB GKI TV. Dan tuntas sudah jumpa kita pada ngulik kali ini. Kita akhiri dengan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta YBM. Silakan Bapak. Ya, mari saudara-saudara kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bapa yang maha baik, Engkau yang sudah menyatakan diri di dalam Yesus Kristus. Yesus yang adalah Dabar Adonai, Sang Firman Tuhan, sehingga di dalam Kristus kami boleh melihat isi hati-Mu, karakter Engkau yang peduli, yang membela, yang menjadi pelindung bagi orang-orang yang lemah dan tertindas. Tuhan, biarkanlah firman-Mu menyadarkan kami agar kami berhati-hati ketika kami merasa diri kuat, ketika kami merasa berkuasa, ketika kami berada di dalam posisi yang begitu besar pengaruhnya sebagai posisi mayoritas. Ajarlah kepada kami untuk melihat bahwa Allah senantiasa berpihak kepada mereka yang lemah, kepada mereka yang tertindas. Karena itu ya Tuhan, ketika kami menyakiti, melukai orang-orang yang lemah dan tertindas, kami telah menjadikan diri sebagai musuh-musuh Allah. Segala doa, segala ibadah, segala ritual yang kami lakukan menjadi sia-sia. Karena Engkau Allah yang kudus bagaikan api yang membakar segala hal yang cemar untuk menegakkan kekudusan dan keadilan. Tuhan, mampukanlah kami hidup kudus dan adil di tengah-tengah perjalanan kami sebagai insan-insan manusia ini, supaya kami menjadi pribadi yang dipenuhi oleh karakter, oleh spirit, bahkan oleh tabiat dari Tuhan sendiri. Itulah yang diajarkan oleh Kristus. Tuhan, kami serahkan hidup kami selanjutnya. Biarkanlah Engkau campur tangan dan kami juga dijadikan seperti Musa yang senantiasa membela yang lemah. Bapa, inilah doa kami yang jauh dari sempurna. Kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.